Tempo sungguh keterlaluan. Sekarang menyebarkan hoak nenek meninggal dunia karena mengantri gas. Namun demikian pada kenyataannya tidaklah begitu. Tempo memang sudah seringkali di dalam menyerang Pak Joko Widodo dan sekarang berusaha menyerang Pak Prabowo dan wakilnya Gibran. Itulah Tempo yang menyebar hoak. Sudah sewajarnya Tempo untuk dibredel seperti pada zaman Orde Baru terdahulu, dikarenakan tidak mencerdaskan malah menyebarkan hoak. Tempo kali ini kelewatan banget. Mereka menyebarkan hoax meninggalnya seorang nenek gara-gara antri gas. Mereka beritakan kabar itu pada 3 Februari 2025 lalu melalui media online mereka, tempo.co. Dalam pemberitaannya, Tempo menulis, "Malang nasib yang menimpa Yonih binti Saman, perempuan 62 tahun ini tutup usia usai mengantri LPG 3 kg. Yonih diduga kelelahan usai mengantri selama kurang lebih 2 jam. Guna menguatkan narasi bahwa si nenek meninggal setelah antri gas, dalam ilustrasinya Tempo menyertakan foto warga sedang antri. Tempo nggak hanya sekali memberitakan kematian Yonih, mereka kembali memberitakannya pada 4 Februari 2025. Dalam pemberitaan yang kedua, Tempo menulis, akibat kelelahan mengantri gas, seorang warga RT 001 RW 007 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan bernama Yonih dikabarkan meninggal. Tempo mengutip pernyataan seorang warga di daerah yang bernama Saiful. Rupanya tanpa mengecek lagi, Tempo langsung memberitakan kabar itu. Setelah dicek kepolisian, ternyata kabar itu nggak akurat. Faktanya, nenek itu nggak antri saat membeli gas di pangkalan gas dekat rumahnya. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Pamulang Kompol Widya Agustiono. Menurut Widya, setelah ada kabar meninggalnya seorang nenek karena antri gas, kepolisian langsung mengecek ke lokasi meninggalnya nenek itu. Mereka mendatangi pangkalan gas tempat nenek itu membeli gas 3 kg tersebut, guna meminta keterangan saksi. Ternyata, fakta yang didapat nenek itu nggak antri saat membeli gas itu. Nenek itu emang datang ke lokasi itu sekitar pukul 10. Menurut pengelola pangkalan gas, nenek itu langsung dapat gas itu tanpa melalui antri. Guna membuktikan kebenaran pernyataannya, pengelola memberikan bukti video CCTV kepada polisi. Polisi menyayangkan pemberitaan yang menyebut nenek meninggal setelah antri. Posisi beliau nggak antri, kan di berita itu narasinya dia meninggal saat antri. Itu nggak benar, ucap Widya mengutip pemberitaan detik.com. Menurut anaknya, ibunya Yonih memang mempunyai riwayat penyakit darah tinggi. Sehari-hari Yonih berjualan nasi uduk dari pagi sampai petang. Hari itu memang Yonih kehabisan gas. Maka kemudian dia membeli di pangkalan terdekat dengan rumahnya. Sepulang membeli gas, kondisi Yonih ini drop. Sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nggak tertolong. Apa yang dilakukan Tempo benar-benar ceroboh. Tanpa melakukan cek-recek kembali, mereka langsung memberitakan kabar yang mereka dapat. Lebih kelewatan lagi, mereka juga menarasikan kalau nenek Yonih ini meninggal karena antri gas. Tempo benar-benar nggak menghiraukan akurasi berita yang mereka buat. Kami juga nggak setuju ya dengan program yang dibuat oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan gas melalui pengecer. Tapi memberitakan sesuatu yang nggak sesuai dengan fakta itu jelas sebuah pelanggaran etik serius yang dilakukan Tempo. Jadi terlihat Tempo seperti sedang punya agenda menjelekkan program pemerintah, bukan memberi kritik agar program itu berjalan baik. Emang sih bukan hanya Tempo yang memberitakan kabar tersebut, tapi Tempo lah yang pertama memberitakan dan menarasikan seolah nenek itu meninggal karena antri gas. Media sebesar Tempo jangan jadi agen penyebar hoax ya. Yuk jaga akurasi data kalian. Kan kemarin ada seorang ibu yang diviralin meninggal gara-gara antri gas melon. Ternyata ini faktanya. Gue lansir dari Detik. Jadi setelah katanya ada berita ibu yang meninggal di Pamulang gara-gara antri gas melon, Kapolsek Pamulang langsung cek ke TKP. Jadi kronologi singkatnya, ibu ini diketahui adalah penjual nasi uduk di daerahnya dan dia berjualan dari jam 5 pagi. Nah, di jam 10 pagi gas ibu ini habis dan dia pergi ke agen penjualan gas LPG di dekat tempat dia berjualan. Sampai agen ibu ini beli gas LPG tanpa antri sama sekali. Kagetlah semuanya. Akhirnya pihak agen yang
yang jual gas ini dimintai keterangan. Bahkan di toko agen itu ada CCTV-nya. Dan kasih rekaman CCTV di hari pas ibu itu beli gas tanpa antri sama sekali. Nah, masih gue lansir dari Detik, setelah diselidiki, abis beli gas, ibu ini mampir ke rumah tetangganya dulu. Nah, pas mau balik, ibu ini dianterin sama tetangganya pulang ke rumah. Pas sampai rumah, kondisi ibu ini drop dan langsung telepon anaknya buat pulang. Setelah anaknya pulang, ibu ini dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter, tapi ibu ini dinyatakan MD. Jadi ternyata berita viral tentang ibu di Pamulang yang meninggal karena antri gas LPG itu sama sekali nggak benar. Dan setelah dicari tahu, pihak yang pertama kali memberitakan tentang berita bohong ini adalah Tempe. Buat pihak Tempe, tolong banget, berita orang meninggal jangan dibocor alusin, ngeri banget media sekarang. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Lagi rame nih soal LPG 3 kg. Sampai ada rakyat yang meninggal karena kelelahan ngantri. Para lansia, orang miskin disuruh pergi ke agen distributor untuk beli LPG 3 kg langsung. Yang biasanya ke pengecer. Sekelas Studi Stores juga bilang ini kebijakan yang aneh. Antri ya. Alasannya karena banyak pengoplos yang mengambil manfaat. Alasannya karena bocor ke industri, dibeli oleh yang tidak berhak, harganya lebih tinggi, subsidi tidak tepat sasaran, tapi yang dihukum rakyat. Gimana sih? Yang kayak gini nih harus dikasih paham. Pernyataan soal yang dihukum rakyat itu adalah kegagalan berpikir. Justru di era Prabowo hal ini mau diberesin untuk memperjuangkan hak-hak rakyat pastinya. Bukan cuma komentar, menggiring opini, menyudutkan pemerintah, dan omon-omon doang. Tonton sampai habis. Wah, isu gas LPG 3 kg jadi sorotan tajam nih. Di Sukabumi, Bogor, sampai Cianjur, polisi berhasil membongkar praktek pengoplosan gas yang merugikan rakyat kecil. Modusnya nih, subsidi gas untuk masyarakat, malah ditimbun dong untuk dijual mahal kepada restoran, hotel, dan berbagai jenis usaha lainnya. Kelangkaan gas pun kadang bukan karena pasokannya yang kurang, tapi ulah mafia dan oknum yang nakal. Mereka menimbun atau mengoplos demi keuntungan pribadi. Gua kasih tahu dulu nih di awal. Perlu kalian semua tahu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti fakta bahwa dengan subsidi harga gas itu seharusnya hanya Rp12.750 karena pemerintah tuh udah kasih subsidi Rp30.000. Nah, Menteri Bahlil mengungkap permasalahan mengenai keberadaan oknum pengecer gas LPG 3 kg yang sudah ada sejak 2023. Ngelihat kasus itu, Menteri Bahlil mulai membenahi distribusinya biar gas tepat sasaran. Oke, kita lanjut. Kenapa gas LPG 3 kg yang katanya gas untuk rakyat, yang katanya juga bersubsidi, seharusnya murah, malah harganya naik terus dong? Maksud gue, subsidi itu harusnya buat nolong rakyat, bukan malah bikin mereka jadi ngos-ngosan. Tapi coba kita lihat sekarang yuk. Kalian ke warung, harga gas 3 kg bisa nembus di Rp25.000. Bahkan ada yang jual sampai Rp35.000. Padahal nih, harga resminya nggak segitu. Jadi pertanyaannya nih, siapa sih yang bikin gas mahal? Iya, mafia gas jelasnya. Dan ini tuh bukan istilah dramatis doang bro. Ini tuh fakta dan nyata. Polisi baru aja ngebongkar sindikat mafia LPG 3 kg. Lu pikir kenapa setiap gas langka, restoran, hotel, dan usaha-usaha gede tetap aja adem ayem? Gas mereka tuh selalu ada. Karena banyak dari mereka yang belinya bukan dari jalur normal, tapi tuh dari para mafia gas. Gas yang harusnya buat rakyat nih dioplos dan dipindahin ke tabung yang lebih besar, terus dijual dengan harga yang lebih mahal. Dan ini ternyata bukan bisnis kecil-kecilan. Berarti tabung gas 3 kilo itu isinya dipindahkan ke tabung yang non subsidi kali ya. Begitu cara mainnya ya. Baru-baru ini nih, polisi merazia tempat pengoplosan gas di Sukabumi, Cianjur, dan Bogor. Mereka tuh nangkep pelakunya, bongkar tempat oplosannya. Dan kalian tahu gak berapa banyak yang mereka amankan? Ratusan tabung gas bro. Di Sukabumi aja nih, 354 tabung gas 3 kg kosong. Ternyata ditemukan di tempat oplosan. Mereka tuh pindahin ke tabung yang lebih besar. Dijualnya lebih mahal. Dan untungnya sampai 11 juta per hari. Cianjur lebih gokil lagi. Pelaku udah ngejalanin bisnis ini dari tahun 2024. Dan dalam 1 bulan aja nih, mereka udah ngantongin keuntungannya 432 juta rupiah. Mereka tuh pasti kaya raya dari subsidi yang harusnya buat rakyat. Di tengah kekacauan ini tuh, pemerintah akhirnya memutuskan buat benahin sistem distribusinya. Menteri ESDM Bahlil mau bikin sistem distribusi lebih ketat pastinya, biar mafia gas gak bisa tuh yang namanya main curang lagi. Contoh, nanti tuh pembelian gas bakal pakai KTP.
PHP. Terus, gas subsidi cuma bisa dibeli sama yang benar-benar berhak pastinya. Logikanya, kalau distribusinya jelas, kalau sistemnya tertutup untuk mafia, harusnya harga gas jadi lebih murah dan Bisa lebih lebih gampang murah. didapetin oleh masyarakat. Tapi kalian tahu gak nih, salah satu musuh terbesar kemajuan itu siapa? Ya mafia. Karena kalau sistem baru ini berjalan, mereka itu bakal kehilangan bisnis ratusan jutanya per bulan. Jadi ya jangan kaget kalau ada pihak-pihak yang bakal teriak atau bilang ini gak akan berhasil. Tapi kalau ini berhasil, gas 3 kg jadi gampang didapetin, harganya turun sudah pasti. Dan mafia gas mulai hilang. Gua rasa ini langkah yang bagus. Kita tuh udah terlalu lama ngerasa harga gas mahal itu sudah biasa. Padahal nih, ini bukan cuma soal harga. Ini tuh soal siapa yang selama ini dapat keuntungan dari subsidi Bermain, yang ya, seharusnya betul. untuk rakyat. Lalu apa nih langkah pemerintah ke depannya? Bahlil mengungkapkan arahan Presiden Prabowo. Bahlil menyampaikan ada 3 arahan yang disampaikan Pak Presiden kepada dirinya. Pertama nih, Presiden Prabowo memerintahkan memastikan penyaluran gas subsidi LPG 3 kg tepat sasaran Tepat pastinya. sasaran. Kedua nih, kata Bahlil, Pak Presiden Prabowo menekankan tata kelola penjualan gas LPG 3 kg harus berjalan dengan baik pastinya. Yang ketiga nih, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut gas Gas LPG. Mafia gas itu nyata bro, dan kalau kita diem aja, siapa yang paling dirugikan? Ya Ya, udah rakyat. pasti rakyat. Selamat siang. Kaum pembenci pemerintah sebenarnya mengandalkan majalah Tempo untuk menyiarkan semua kebohongan-kebohongan mereka, termasuk berita-berita hoax, adu domba, fitnah. Seperti akun Fuku Fafa. Mereka mengandalkan Tempo untuk menyebarkan akun Fuku Fafa sebagai milik Mas Gibran. Sayangnya, bukti-bukti yang mengarah bahwa akun Fuku Fafa milik Mas Gibran tidak kunjung mereka temukan. Tidak kunjung mereka dapatkan secara nyata bahwa akun Fuku Fafa adalah milik Mas Gibran. Dan ini menyebabkan kaum pembenci, terutama Roy Suryo yang ngebet banget, ngotot untuk meyakini netizen bahwa akun Fuku Fafa milik Mas Gibran, dia pun sekarang entah ada di mana, menghilang setelah dia berkata kepada wartawan bahwa sebentar lagi Tempo akan menyiarkan bukti-bukti tentang akun Fuku Fafa. Apakah kurang bukti-bukti dari media-media itu? Media-media selain Tempo apakah kurang bukti-bukti? Kok masih kepingin majalah Tempo menyiarkan bukti-bukti lain? Ini sebenarnya ada apa dengan kaum pembenci ini? Kok kayaknya kepingin sekali menggiring opini masyarakat bahwa Mas Gibran itu nggak cocok jadi wapres. Kenapa seperti itu? Padahal memang tidak ada kecocokan dari nomor telepon dan email yang dimiliki oleh Mas Gibran terhadap akun Fuku Fafa seperti yang saya buktikan. Tapi kalian ngotot sekali. Dan akhirnya muncul proposal Tempo. Proposal Tempo yang meminta bayaran untuk memoles-moles kinerja Pak Jokowi. Pak Jokowi kinerjanya nggak usah dipoles-poles. 86% rakyat Indonesia puas. Jadi tidak perlu dipoles. Karena tidak ada yang namanya bohong-bohong dalam bekerjanya Bapak Jokowi untuk bangsa dan negara ini. Nggak ada. Nggak perlu dipoles-poles. Pemerintah tidak butuh Tempo untuk menaikkan nilai kepuasan. Tidak butuh itu. Ya, buktinya sampai sekarang nilai kepuasan untuk Pak Jokowi itu 86%. Tertinggi di dunia. Dan terbukalah semua belang-belang dari Tempo yang ternyata selama ini dia menaikkan berita kalau ada yang bayar. Mungkin Roy Suryo kurang bayar ke Tempo, makanya akun Fuku Fafa nggak dinaik-naikkan. Lagi pula kurang bukti sih. Kurang bukti. Akurasi bahwa akun Fuku Fafa milik Gibran itu tidak ada. Setelah pembuktian dari Dijana Jenderal yang lebih meyakinkan netizen bahwa Fuku Fafa bukan punya Gibran. Kesimpulannya, habis Fuku Fafa, terbitlah proposal Tempo.